Salam saudara-saudara pemirsa yang terhormat. Mari kita lanjutkan Bible study kita yang lalu terkait dengan siapakah Allah itu ya. Yang pertama ini yang kedua sekarang berikutnya. Ya, problem bahasa untuk frase Roh Kudus. Nah, term roh atau spirit terjemahan dari ruah Ibrani atau pneuma Yunani, termasuk jenis kata benda, common noun. Sedangkan term kudus, holy, terjemahan dari hagios Yunani, adalah adjektif kata sifat. Tetapi cukup mencengangkan bahwa kados selain adjektif, kados Imamat 11 ayat 44 sampai 45 juga bisa noun. Kados ini Ibrani, yaitu kades bacanya, dengan makna holiness, sacredness, atau kekudusan. Dengan demikian terjemahan ruah hakodes adalah roh kudus, sudah tepat. Dan ini merupakan satu kesatuan kata meskipun bisa saja bermakna roh yang kudus itu atau roh ya sang kudus. Nah, problem muncul ketika satu kesatuan kata ini berada dalam bentuk terikat atau konstrak. Misalnya, oleh pengikat Allah atau kata benda, kata ganti, mukunya yang hanya bisa dikenakan pada noun. Jika kita sepakat satu kesatuan term, maka hasilnya adalah roh kudusmu, roh kudusku, roh kudusnya, roh kudus Allah. Meskipun makna gramatika Indonesia yang lurus adalah rohmu, rohku, rohnya, roh Allah yang kudus. Tapi bahasa Ibrani-nya terikat ternyata kades yang bermakna kata benda. Oke. Nah, kita teliti. Siapakah ku posesif dalam frase rohku PLPB, rohku ruahi tu pneumana pneuma apoto pneumatos mu merujuk siapa ini ku ini ya. Dalam PL Genesis 6:3 ku menuju YHWH Kurios Huteos. Yesaya 30 ayat 1 juga merujuk YHWH. Demikian juga YHWH untuk kitab yang lain. Yeskiel Adonai YHWH, Adonai YHWH, Joel, Agim, YHWH Sepaut, Karya, Zakaria, YHWH Sepaut. Jadi ku ini posisi merujuk rohnya YHWH. Oke. Nah, misalnya Genesis 6:3, berfirmanlah YHWH, rohku tidak akan selama-lamanya. Rohku, rohi, ruhi, tu pneuma, mu, my spirit. Ini rohku itu bentuknya genitif untuk LEX, tetapi untuk Ibrani, PL Ibrani, roh berbentuk konstrak atau terikat oleh YHWH, olehku.
Dalam PB Matius 12 ayat 18 itu merujuk ke Yesaya 21 ayat 1. HL YHWH Kurios Huteos. Lalu Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Yoel 2 ayat merujuk Yoel 2 ayat 28 menuju YHWH Kurios Huteos Muon. Ini merujuk PL. Ya, kita lihat Matius 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini Matius 12 ayat 18. Nah, ayat ini kan merujuk Yesaya 21 ayat 1. Sedangkan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 bunyinya adalah ketika tiba hari Pentakosta, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Tetapi itulah yang difirmankan dengan perantara Nabi Yoel. Alai menyalin merimankan Allah, tidak ada kata Allah di sana atau Theos. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Nah, ku di sini adalah jelas bahwa ku adalah Allah Huteos Bapa Yahweh Sebaot Pron Pantokrator, sehingga rohku sama dengan roh kudusku. Nah, Roh Kudus Pentakosta PB, roh milik Allah Bapa yang dicurahkan olehnya. Konsekuensinya Allah Yahweh yang adalah roh tentu memancarkan rohnya, dan inilah yang memproses menjadikan macam-macam karunia rohani pada hari seseorang sebagaimana dikehendakinya. Bayangkan kesesuaiannya dengan model rambatan cahaya dengan berbagai panjang gelombang dan energi rohani tertentu yang sudah kita pelajari pada PPT yang pertama. Dua, peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47 adalah penggenapan nubuatan Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, pneumatos agion atau ruah akudes. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu pneuma haruah kepada mereka untuk mengatakannya. Awas ya, roh itu sama dengan Roh Kudus meski tidak ditulis dengan oleh teks Roh Kudus itu. Tapi di sini dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Oke, ya. Berikutnya ayat 16 sekarang. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Tidak ada kata Theos dalam manuskrip Yunaninya. Akan terjadi pada hari terakhir
Demikianlah firman Allah, Theos, bahwa aku menurut Yel, YHWH Kurios, Theos Muwon, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Mereka akan bernubuat. Awas. Sepertinya ada kata yang belum diterjemahkan, yakni apo. Dari firman NAB menambahkan frase a portion of, jadi seberkas ya. Yoel 27:29, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel dan bahwa aku ini YHWH adalah lalahmu, Theosmon, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku adalah YHWH, menurut ayat 27 tadi, akan mencurahkan dari rohku. Nah ini ya, dari rohku apo ini. Tuh pneumatosmu ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu tua akan mendapat mimpi, teruna-teruamu juga akan mendapat penglihatan, yang juga ke atas hamba-hamba laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Di sini adalah YHWH tadi. Jadi jelas bahwa kata roh dalam frase rohku menurut PLUL terekam sebagai Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Kisah 2 ayat 4 ini tadi. Dengan demikian maksud rohku PL sama dengan roh kudusku PB. Dari model gambar God ya, sebagai roh atau cahaya, dengan mudah dapat dipahami bahwa curahan Roh Kudus sama dengan rambatan cahaya dengan energi panjang gelombang tertentu. Simpulan, Roh Kudus PB adalah roh milik Allah Bapa, YHWH itu sendiri, yang adalah memang sumber dari roh. Implikasinya adalah ketika Allah YHWH yang adalah roh dan kudus dipahami sebagai satu pribadi, person, God, the Father, dan oleh sebab itu tidak mungkin roh kudus milik Allah yang adalah roh bisa dipahami sebagai personal pribadi lain, another distinct person yang berada dalam person Allah Bapa. Melainkan pastilah hanya sebagai anggota bagian person yang Allah Bapa itu sendiri, yang melaluinya kehendak God the Father terlaksana. Nah, saudara, disinilah bukti bahwa Roh Kudus bukanlah pribadi terpisah dari Allah yang adalah roh itu sendiri. Tidak mungkin satu pribadi, person God, the Father, mencurahkan pribadi lain, yakni Roh Kudus. Mari kita uji lanjut kebenaran simpulan dan implikasinya tersebut. Roh Kudus dalam PL akan apakah muncul secara eksplisit? Ternyata dalam PL istilah Roh Kudus juga muncul 3 kali, namun semuanya dalam bentuk konstruk terikat oleh kata ganti orang kedua tunggal, mu atau you, yang menunjuk pada God atau Theos the Father, dan kata ganti orang ketiga tunggal,
his, yang juga merujuk pada YHWH atau the name of God the Father. Jadi kata Roh Kudus juga muncul, gitu, tetapi dalam keadaan konstrak terikat. Pertama, apa kata pemazmur Daud terkait Roh Kudus? Mazmur 51 ayat 11 13. Cast me not forth from thy presence and thy Holy Spirit. Nah, di sini tertulis you ruah kodeska beruah kodeseka, yang bahasa Yunaninya tu pneuma tu agion, so take not from me. Dai sama dengan jua atau mu sama dengan God, Theos, the Father, ayat 10 sebelumnya. Nah, ini berarti posisinya adalah konstrak dalam Ibrani. Ini konstrak, waruah kodeska, ini konstrak atau genetif, posesif. Mazmur 51 ayat 11 sampai 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Not dalam ayat ini LLI tidak memahami Roh Kudus Holy Spirit sebagai satu kesatuan, meskipun secara gramatika Indonesia memang benar, tetapi menurut Ibraninya roh kekudusanmu. Ya, kekudusan agion atau kodseka. Pemanapi Yesaya atas Roh Kudus. YLT Yesaya 6:11. Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan roh kekudusannya. Roh Kudus dipahami satu kesatuan term. Et ruah kotso. Jadi ini tetap kotso. Jadi ini terikat konstrak tu pneuma tu agion auto. Roh Kudusnya tadi ini genetif. Yang ayat 63 ayat 11 ya. Di manakah dia yang menaruh roh kekudusannya dalam hati mereka? Roh Kudus dipahami satu kesatuan term. Bahasa Inggris jelas, His Holy Spirit. His dia, YHWH, name God the Father. Oke. Lalu nomor 3, pemahaman para murid atas Roh Kudus dalam PL. Matius 22 ayat 43 katanya, jika demikian bagaimanakah Daud dalam roh dapat menyebut dia berkata, Tuhan, maksudnya YHWH, telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuhmu taruh di bawah kakimu, merujuk Mazmur 110 ayat 1. Markus beda lagi. Daud sendiri dalam Roh Kudus. En pneumati agion. Berkata, Tuhan YHWH telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Matius maupun Markus itu mempunyai pandangan yang tentunya sama, cuma tertulis beda atas Daud. Nah,
yang merujuk Mazmur 110 ayat 11 ayat 1 tadi. Ya. Bedanya di mana? Matius menunjukkan Psalm 110 ayat 1, Mazmur Daud, demikian firman Yahweh kepada duduk kawanku, duduklah di sebelah kananku. Nah, ini ya. Jadi kita menjadi tahu bahwa pemahaman atas roh oleh Matius itu roh oleh Matius dalam roh itu tentu sama dengan Roh Kudus oleh Markus. Ya. Daud saat bermazmur oleh Matius Markus dipahami dalam kendali roh atau Roh Kudus. Ini pemahaman para murid atas Roh Kudus. Ya. Pemahaman Petrus atas Roh Kudus dalam PL. Kisah Para Rasul 1 ayat 16 sampai 20. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Nabi Daud tentang Yudas. Nah, ini yaitu mengutip Mazmur, biarlah dan seterusnya. Ini menuju Psalm 69 ayat 26 tentang Mazmurnya. Lalu 109 ayat 8 juga dirujuk. Nah, ya. Jadi Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul itu, pas peristiwa Pentakosta itu, hanya menyebutkan kitab suci, kitab suci, tapi sesungguhnya merujuk pada Mazmur 109 ayat 8. Nah, di sana ternyata oleh Petrus disebutkan Roh Kudus, disampaikan dengan Roh Kudus. Ya. Simpulan. Pertama, seruan doa pemazmur Daud tersebut dalam Mazmur 69 ayat 1 dan 109 ayat 1. Oh, ini ada 8 ya. Setidaknya oleh Petrus dipahami sebagai penggenapan atau profesi terkait Yudas. Salah ini. Doa Mazmur Daud merupakan ucapan rekaman Roh Kudus sendiri. 5. Pemahaman Roh Kudus atas pemahaman Paulus atas Roh Kudus. Yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 8. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah, Theon, yang telah memberikan rohnya yang kudus kepada kamu. Term Roh Kudus secara tegas dipahami dua kata noun dan adjektif, tidak sebagai satu kesatuan. Di dalam bahasa Inggrisnya ditegaskan His Holy Spirit. Ya. Jadi Roh Kudusnya, rohnya yang kudus ya, atau Roh Kudusnya, itu menunjuk Allah itu tadi ya. Kita baca Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus dari Allah. Ya, darinya tambahan saya karena ini sebenarnya kasus genetik yang telah memeteraikan kamu. Dalam hal ini Roh Kudus dipahami satu kesatuan walaupun bisa juga bermakna Roh Allah yang kudus. Dibandingkan dengan Tesalonika 4:8 tadi ya. Jadi kita mencari tahu bahwa Roh Kudus sama dengan Roh yang kudus, sama dengan Roh kekudusan,
adalah milik satu pribadi Allah Bapa yang adalah Roh dan Kudus. Lalu bagaimana memahami data demikian ini? Nah, kita bicara macam spirit of God atau macam Roh Kudus. Dalam PL, selain istilah Roh Elohim, Roh Kudus, juga muncul beberapa istilah lainnya. Roh Elohim itu konstruk loh ya. Roh Kudus ya bukan. Nah, Genesis pada kitab Genesis 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudranya, dan roh Elohim, ruah Elohim itu terbentuk konstruk, tetapi dalam bahasa Yunaninya LXX atau Septuaginta pneumateu. Jadi genetif, melayang-layang, ya, sebenarnya kurang tepat. Yang tepat mengerami di atas permukaan air. Term rohul muncul paling banyak, yaitu bentuk kontraks maupun genetif. Lalu Keluaran 31 ayat 3. Yahweh berfirman kepada Musa, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, roh Elohim, pneumateuion, roh ilahi, ya, saya terjemahkan roh ilahi, dengan hikmat dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah, berarti hikmat, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan ini oleh karena karya roh ilahi. Nah, roh Allah, Theon, roh ilahi. Ya. Lalu Keluaran 31 ayat 3. And I have filled with him with a divine spirit, pneumateion, roh ilahi, of wisdom, hukmah sofia, and understanding and knowledge to invent in every work. Bukankah ini semua juga roh kudus dari Allah, roh ilahi tadi? Theon adjektif, normal akusatif neutral, singular no degree. The theos divine. Oke ya. Jadi di sini roh ilahi. Ya, saya menerjemahkannya theon pneuma, theon ilahi. Therefore, since we are God's spring, we should not think that the divine being to theon is like gold or silver. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian. Theon adjektif normal, akusatif, neutral, divine nature, ya, divine nature. Oke. Dia telah memenuhinya dengan roh Elohim, ruah Elohim, pneumateion. Sayangnya PL Ibrani hanya mengatakan ruah Elohim, tetapi LXX menyalinnya pneumateion, bukan pneumateu, roh ilahi, roh alahi.
dengan hikmah, pengertian, pengetahuan dalam pekerjaan. Jadi kata Elohim bisa dipahami adjektif menurut Septuaginta LEG. Juga dalam Hakim 9 ayat 23, and God sent an evil spirit. Wayislah Elohim ruah rakah between Abimelech and the master of Shechem and the master of Shechem. Oke, ya. Ya. Dan Elohim membangkitkan roh jahat. Elohim ruah rakah atau Proteos pneuma poneron di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Samuel 1 Samuel 10 ayat 10, ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi, roh Elohim. Ruah Elohim, pneumateu berkuasa atas Saul dan ia bernubuat di tengah-tengah mereka. 1 Samuel 19 ayat 9. Tetapi roh jahat yang dari YHWH hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Roh YHWH sama dengan Elohim di LEE dan ayat-ayat sebelumnya. Maka Saul, tetapi orang-orang ini melihat kumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel dan roh Allah, ruah Elohim atau pneumateu hingga pada orang-orang suruhan Saul sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Jadi ini karunia rohani ya. 1 Samuel 16 ayat 14. And the spirit of Yehovah, ruah Yahweh, pneuma kuriu, jadi ini konstruk Ibraninya, Yunaninya kasus genetif, turn aside from Saul and a spirit of sadness from Yehovah terrified him. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang dari Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku, menitahkan hamba-hambamu yang di depan ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Tetapi apabila roh jahat yang dari Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Ayat 16. Dan setiap kali apabila roh yang dari Allah, ruah Elohim, merekam merekam pneuma poneron evil spirit itu hingga dalam Saul, maka Daud mengambil kecapi. Saul merasa dan roh jahat, roh harara itu mundur daripadanya. Ayat 10, keesokan harinya roh jahat yang dari Allah, ruah Elohim, sayangnya itu di LA tidak ada, itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Kita baca Zakaria ya.
4 ayat 6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman YHWH kepada Yerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. By my spirit, firman YHWH semesta alam. Sebaot. Dalam Ibrani, kata roh pada rohku dalam bentuk konstrak terikat olehku, dan ini sejajar dengan Yunani oleh pengikat mo dalam kasus genetif. Jadi mo personal person genetif singular. Bukankah rohku sama dengan roh YHWH atau roh milik berasal dari YHWH yang berkualitas kudus? Ayub 27 ayat 3 sampai 4. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah, ruah Eloah, pneumade Teion, Teion tadi adalah ilahi ya, masih dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Ayub 33 ayat 4. Allah, roh Allah, ruah El, pneumation, roh Allah, roh El, roh ilahi, telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Di kitab Imamat, 2 Imamat 15 ayat 1, Asaria bin Yoel dihinggapi roh Elohim, ruah Elohim. Tetapi pneumakuriu, ruah Elohim pneumateu. Jadi LEK memberikan varian kuriu. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan. Mazmur 31 ayat 5 dan 6. Ruhi, rohku, itu pneumamu, nyawaku. Ini teriakan Yesus pada akhir penyaliban. Engkau membebaskan aku ya YHWH Allah, YHWH El Kureotheos yang setia. Ucapan Yesus di kayu salib tercatat pada Lukas, Markus maupun Matius. Pemazmur Daud memiliki rohnya sendiri, ya. Roh kita, Roma 8 dan 16. Jadi kita itu mempunyai badan, jiwa, dan roh. Selain itu ada roh Allah, roh YHWH, roh Elohim. Ajarlah aku melakukan kehendakmu sebab engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik, Ruhaka Tobah, itu menuntun aku di tanah yang rata. Nah, gramatika frase ini persis sama dengan rohnya yang kudus. His Holy Spirit. Jadi roh yang berasal milik Allah berperan macam-macam. Hikmah, supaya pengertian, pengetahuan, dan segala macam pekerjaan, nubuatan, keperkasaan, kekuatan tanpa kecurangan, tanpa tipu daya, dan menuntun, dan seterusnya. Yesaya 19 ayat 14. YHWH telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan, spirit error, dan mereka memusingkan Mesir dalam suatu usahanya. Roh kekacauan ini juga muncul dalam varian LEK, Mazmur Roh Solomon,
Gramatikanya absolute construct kasus genitif. At that time they shall say to these people and to Jerusalem, there is a spirit of error in the wilderness. The way of the daughter of my people is not to purity nor to holiness. Jadi ada roh kekacauan yang dicurahkan oleh YHWH. Akar kata curah di sini sama dengan akar kata yang dipakai pada peristiwa Pentakosta ya. Problematik. Apakah macam-macam roh tersebut yang disebutkan dari Allah atau Yahweh juga roh yang kudus? Kekacauan, menyebabkan kekacauan itu juga roh yang kudus, bukan? Semuanya bersumber pada Allah. Jadi sebagai kausa prima. Konstruksi gramatikanya sama, absolut, konstruk, kasus genetif. Lalu apakah roh kekacauan juga roh kudus? Macam peran roh dari Allah, roh kudus. PB. Sebagai penghibur, yaitu roh kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kamu akan semua telah mengatakan kepadamu. Menghibur, mengajar. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku hal itu kutuliskan kepada kamu, namun jika seorang membuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara advokat pada Bapa, yaitu Roh Kristus, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi Holy Spirit 1 Yohanes 2 ayat 1 itu Yesus Christ. Ternyata sama dengan Yesus. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang minta kepadanya. Jadi Parakletos, 1, Roh Kudus sebagai penghibur, pengajar, dan 2, Yesus sebagai pengantara kepada Bapa. Kisah Para Rasul 9 ayat 31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai, jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, HNT YHWH, dan jumlahnya semakin bertambah besar oleh penghiburan Roh Kudus. Yohanes 15:26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus mengajar, menghibur, membawa kebenaran, bersaksi sebagai macam-macam karunia roh, bahasa lidah, penubuat, pembaruan, dan lain-lainnya. Yohanes 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Yesus sebelum naik ke surga itu menghembuskan dulu dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, di sini roh, ya, cuma roh saja ya. Roh kita identik roh Daud, Mazmur ya. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan roh Allah,
maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apakah roh Allah sama dengan pribadi Allah Bapa sendiri? Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya bukan miliknya. Apakah roh Allah sama dengan pribadi Allah Bapa sendiri dalam hal ini? Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadi kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Apakah roh Allah sama dengan pribadi Allah Bapa itu sendiri? Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, roh pemazmur Daud 31 ayat 56. Nah, jadi roh Allah ya sama dengan Roh Kudus, Allah sebagai roh atau hanya sebagian rohnya saja sesuai dengan peran karakternya, bukan pribadi. Ya, oke. Saya kira sampai sekian dulu saja. Oh, belum ya. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia Allah telah menyelamatkan kita dan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 8. Karena itu siapa yang menolak? Ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan rohnya yang kudus kepada kamu. Dalam ayat ini roh kudus diganti, dipahami bukan satu kesatuan kata. Tentu saja ya benar secara gramatika. Wahyu 1 ayat 4. Yohanes kepada seluruh jemaat usia kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh and from the seven spirit yang ada di hadapan tahtanya. Revelation 3 ayat 1, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Aku tahu, aku dapati sempurna di hadapan Allahku, di hadapan Bapakku, dan di hadapan para malaikat. Revelation 45. Dari tata itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh dari Allah. Saudara, roh Allah sama dengan roh kudus di sini menjadi terhitung jenis atau macamnya. Ini menyarankan tidak mungkin sebagai 7 pribadi Allah. Oke. Revelation 5:6. Itulah ketujuh roh dari Allah. 3,5 dari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah. Revelation 9 ayat 10, sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ini akan menyangkut pada
Analogi apakah Roh Kudus sama dengan pribadi? Ya, oke. Kita hentikan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan untuk yang ketiga. Ya, kita